Terima kasih atas kunjungan Anda di Magetan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai Anda. Amin 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 ya robbal alamin. Kamu sudah meninggalkan negeri dongeng. Humazi memandang Chen Ping, hanya untuk menyadari bahwa Chen Ping telah meninggalkan negeri dongeng. Rekan Taois Chen, hanya dalam waktu sebulan, saya tidak menyangka Anda telah mencapai alam keabadian yang tersebar. Xiu Rui juga terkejut saat melihat Chen Ping. Baru saja berhasil. Chen Ping tersenyum tipis, lalu memberitahu Humazi dan Xiu Rui tentang apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Biarkan Humazi dan Xiu Rui tinggal di Linghu Fang dan jangan berkeliaran. Jangan khawatir, rekan Daois Chen. Master Hu pasti tidak akan berkeliaran. Dia sudah berpesta setiap malam selama lebih dari sebulan. Xiu Rui menatap Humazi dan berkata dengan sedikit rasa iri di matanya. Tuan Hu, Anda harus lebih mengendalikan diri, atau Anda mungkin mati kelelahan. Kata Chen Ping, pergilah sekarang. Saat kau kembali, kita akan pergi ke wilayah manusia. Dua wanita akan bosan bermain bersama pada akhirnya. Humazi melambai ke arah Chen Ping. Chen Ping dan Bai Yi mengikuti si abadi gila dan meninggalkan kota badak dan langsung menuju kota harimau terbang. Rhino City berjarak ribuan mil dari Flying Tiger City. Chen Ping dan timnya membutuhkan waktu hampir 1 hari untuk mencapai Flying Tiger City. Chen Ping melayang di udara, melihat dari jauh, dan menemukan bahwa meskipun skala kota Feihu tidak sebesar kota badak, kota itu terdiri dari lusinan kota dengan ukuran yang berbeda-beda. Dan tepat di pusatnya terdapat rumah tuan kota Feihu, yang dikelilingi oleh banyak kota dan memiliki faktor keamanan yang jauh lebih tinggi daripada rumah tuan kota Godfly. Rhino City hanyalah satu kota, dengan Godfly City Lord's Mansion di tengahnya, sementara Flying Tiger City terdiri dari puluhan kota dengan berbagai ukuran, masing-masing dengan pos pemeriksaan independen. Oleh karena itu, jika Anda ingin melewati pos pemeriksaan ini dan memasuki rumah tuan kota di kota Feihu, itu akan lebih sulit daripada menunggunya. Saat matahari terbenam, senja berubah menjadi merah darah, mewarnai dinding batu biru di luar kota Feihu menjadi merah tua. Chen Ping memandang kota-kota yang saling terhubung seperti sisik binatang raksasa, dan energi spiritual di lengan bajunya beredar dengan tenang. Seperti kata pepatah, seseorang seharusnya tidak mempunyai niat untuk menyakiti orang lain, tetapi seseorang harus waspada terhadap orang lain. Tepat saat Chen Ping dan rekan-rekannya mencapai pos pemeriksaan pertama di kota, mereka merasakan 3 aura tersembunyi mengunci mereka bertiga. Berhenti. Kota Feihu berada di bawah darurat militer, semua orang luar harus segera pergi. Di depan pos pemeriksaan pertama, penjaga berbaju besi menghalangi jalan dengan tombak di tangan mereka, dan mata yang waspada dapat terlihat melalui celah-celah helm mereka. Tepat saat sang dewa gila hendak berbicara, Chen Ping mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia melirik token giok yang tergantung di pinggang penjaga itu, dan sebuah tanda emas samar terbentuk di ujung jarinya. Dia mengetuk token itu pelan-pelan dan berkata, tolong beritahu Tuan Kota Jie bahwa kami dari kota Badak dan telah diundang untuk menemuinya. Saat rune itu menembus token, ekspresi penjaga itu tiba-tiba berubah, dan dia memberi hormat dengan hormat dan membiarkannya lewat. Karena orang ini memang diundang oleh penguasa kota Feihu, dan mereka, para pengawal kecil, tidak berani mempersulitnya. Terlebih lagi, mereka hanyalah penjaga kota kecil di garis depan dan memiliki kehadiran paling sedikit. Bai Yi merendahkan suaranya, menantu laki-lakiku tersayang, rune ini. Lalat pengganggu itu memberitahuku, kalau tidak, kita tidak akan bisa melewati pos pemeriksaan manapun. Chen Ping tampak tenang,
Namun tatapan matanya menyapu pola susunan yang samar-samar terlihat di tembok kota. Namun dilihat dari situasi ini, saya khawatir ada lebih dari satu pos pemeriksaan. Benar saja, ketika mereka mencapai kota ketiga, gerbang kota terbanting menutup. 12 biksu berjubah hitam muncul dalam kabut hitam. Pemimpin itu memegang kompas perunggu, yang di atasnya tergambar 3 sosok dengan jelas, siapa kamu? Jika kamu berani masuk tanpa izin ke kota Feihu, kamu akan mati. Kami dari Rhino City. Kami menerima undangan dari City Lord Jie dan datang ke sini untuk bernegosiasi. Chen Ping melangkah maju dan berkata, kamu dari Rhino City. Aku tidak mengenalmu. Jika kamu ingin bertemu dengan penguasa kota, kamu harus melewati kami terlebih dahulu. Pemimpin itu benar-benar memutar kompas, dan sebuah formasi langsung muncul di depan Chen Ping dan yang lainnya. Melihat itu, sang dewa gila mencibir, auranya melonjak. Tepat saat dia hendak mengambil tindakan, Chen Ping melangkah maju. Ujung jarinya menembus kehampaan, dan sebuah rune yang persis sama seperti sebelumnya pun terbentuk, tetapi kali ini rune tersebut memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Saat rune itu terintegrasi ke dalam formasi kota, seluruh kota berguncang hebat. Para biksu berjubah hitam menjadi pucat, muntah darah, dan terbang mundur. Namaku Chen Ping. Aku datang menemui wali kotamu untuk memberinya muka. Jika ada yang mencoba menghentikanku, jangan salahkan aku karena membunuhnya. Suara Chen Ping bergema di seluruh kota bagaikan lonceng besar, dan bunyi yang bertahan lama bahkan menyebabkan munculnya retakan di awan. Para biksu berjubah hitam itu berjalan dengan ekspresi muram. Ketika Chen Ping dan rekan-rekannya melewati kota terakhir, atap rumah penguasa kota sudah terlihat. Gerbang merah tua itu perlahan terbuka, dan seorang pria parubaya mengenakan jubah ular piton emas berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Itu adalah Jie Zong, penguasa kota Feihu. Dia melirik Chen Ping dan 2 orang lainnya dan bertanya, siapa kalian bertiga? Mengapa aku tidak pernah melihat kalian di Rhino City? Ketiganya melangkah masuk ke halaman, dan kemudian sebuah kepingan giok kuno terbang keluar dari lengan baju Chen Ping. Tuan kota Jie, tidak masalah siapa kami. Yang penting adalah kami dapat bernegosiasi dengan Anda atas nama Tuan kota Niu. Jie Zong mengambil slip giok itu dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Suasana di pelataran langsung membeku, hanya angin sore yang meniup dedaunan yang gugur, berputar-putar di antara mereka berdua. Jie Zong tentu saja mengenali kepingan giok ini. Itu adalah simbol identitas Godfly. Dengan kepingan giok ini, dia dapat mewakili si Godfly dalam membuat janji apapun. Kalau begitu, mari kita bicara. Jie Zong mengembalikan slip giok itu kepada Chen Ping dan berkata, saya sedang berbicara dengan Anda. Bisakah Anda mengambil keputusan? Chen Ping bertanya, omong kosong, saya wali kota Feihu. Kalau bukan saya yang bisa mengambil keputusan, siapa lagi yang bisa? Jie Zong mendengus dingin, meskipun Anda adalah wali kota Feihu, orang yang dapat membuat keputusan mungkin tidak ada di sini, kan? Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat ke arah barat. Karena di sebelah barat mansion Tuan Kota, ada barisan pegunungan yang mengarah ke barat, dan ada lebih dari selusin kota di sepanjang jalan, yang semuanya berada dalam lingkup pengaruh kota Feihu. Tetapi Chen Ping menemukan bahwa puluhan kota di kota Feihu membentuk sebuah formasi. Meskipun sekilas, kota-kota ini melindungi kota utama di tengah. Namun, Chen Ping menyadari bahwa inti formasi itu ada di pegunungan. Di pegunungan itu ada sebuah kota yang wilayahnya sangat luas, jenis kota kecil yang dipandang rendah oleh orang lain. Namun, inti dari seluruh formasi besar ini terletak di atas kota kecil ini, yang jelas tidak masuk akal. Oleh karena itu, Chen Ping berspekulasi bahwa Xie Zong hanyalah penguasa kota dalam nama saja, dan orang yang benar-benar mengendalikan kota Feihu pasti ada di kota kecil itu.
Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti apa maksudmu. Kalau kau tidak mau bicara, silakan saja. Pokoknya, aku sudah memegang anak si Godfly. Aku punya banyak waktu untuk menunggunya bicara. Jiezong tampak sangat marah dan berkata dengan wajah dingin. Melihat ekspresi Jiezong, Chen Ping menjadi semakin yakin bahwa tebakannya sepenuhnya benar. Tentu saja kami ingin bicara, kalau tidak, mengapa kami harus menempuh perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini? Kata Chen Ping. Baiklah, karena kamu ingin bicara, masuklah. Setelah Jiezong selesai berbicara, dia masuk ke ruangan lebih dulu. Saudaraku, hati-hati penipuan. Melihat ini, Feng Xian mengingatkan Chen Ping. Menantu laki-lakiku tersayang, sebaiknya kita berhati-hati. Jiezong ini jelas-jelas mempermainkan kita dan bahkan telah mengirim orang untuk menguji kita di pos pemeriksaan. Bai Yi juga mengingatkan Chen Ping. Kalian berdua tunggu di luar. Aku akan masuk dan melihat. Jika ada bahaya, kalian segera mundur dan jangan khawatirkan aku. Chen Ping berkata pada Feng Xian dan Bai Yi. Kakak, menurutmu aku ini siapa? Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu dalam bahaya. Sang Dewa Gila mengatakan hal ini dengan setia. Bai Yi melotot ke arah Chen Ping dan berkata, menantu laki-lakiku tersayang, jika aku melarikan diri sendiri, bagaimana? Aku bisa menjelaskannya kepada putriku. Pergi saja dan bicara. Paling buruk, kita bertiga bisa bertarung bersama. Chen Ping mengangguk, lalu mengikuti Jiezong ke dalam ruangan. Jika saja ada Jiezong, Chen Ping tidak akan takut sama sekali. Dengan kekuatan Jiezong, Chen Ping masih bisa menghadapinya. Silakan duduk. Setelah memasuki ruangan, Jiezong meminta Chen Ping untuk duduk. Kemudian seseorang membawa teh, dan orang yang menyajikan teh adalah Li Tianbao, pemilik paviliun Tianbao di kota Badak. Pada saat ini, Li Tianbao telah memulihkan identitasnya dan menjadi tokoh inti di kota Feihu. Aku tidak menyangka Tuan Kota Niu akan mengirimmu ke sini. Li Tianbao berkata dengan sedikit terkejut ketika dia melihat Chen Ping. Siapapun yang datang, tetap saja sama saja, bukan? Chen Ping mengatakan ini dengan makna ganda. Setelah mendengar ini, Li Tianbao tersenyum tipis dan berkata, memang, jika Tuan Kota Niu datang, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Setiap orang melayani tuannya sendiri. Kamu tidak salah. Jika orang lain menculik Niu Ben, dia mungkin akan menderita, setidaknya kamu tidak akan menderita, kata Chen Ping. Ketika Li Tianbao mendengar ini, ekspresi wajahnya berubah, dan akhirnya dia berbalik dan pergi. Niu Ben baik-baik saja denganku, kau bisa tenang saja. Yang kuinginkan hanyalah sumber daya dan wilayah. Mengenai nyawa Niu Ben, aku tidak tertarik. Setelah Li Tianbao pergi, Jiezong berkata pada Chen Ping. Katakan padaku syaratmu, tanya Chen Ping. Tanah harta karun itu milik kota Feihu kita. Kata Jiezong, tidak masalah. Chen Ping mengangguk dan setuju tanpa ragu-ragu. Tanah harta karun itu sekarang menjadi tempat mati, tidak ada harta karun yang tersisa. Tentu saja Chen Ping setuju. Melihat Chen Ping menyetujui begitu mudahnya, Jiezong menjadi sedikit bingung. Tuan Kota Jie, Anda tidak perlu heran mengapa saya setuju begitu saja. Butuh waktu untuk membuka tempat harta karun itu. Sekarang tempat itu hanya tanah kosong. Tidak seorang pun bisa masuk. Jadi tempat seperti ini tidak penting bagi Tuan Kota Niu. Chen Ping menjelaskan. Setelah mendengar ini, Jiezong mengangguk dan berkata, itu benar, tapi aku tidak hanya menginginkan tanah harta karun ini. Aku juga menginginkan 1 juta koin abadi, ditambah sumber daya berusia seabad dari 3 tempat di selatan kota Badak. Baiklah, Chen Ping mengangguk. Jiezong tercengang, bisakah kamu benar-benar membuat keputusan? Tentu saja, ketika Tuan Kota Niu meminta saya untuk datang, dia mengatakan kepada saya bahwa saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan saya akan menyetujui semua persyaratan Anda. Kata Chen Ping.
Tahukah kamu berapa harga 1 juta koin abadi dan sumber daya berusia seabad di 3 tempat di selatan kota? Xie Zong bertanya pada Chen Ping dengan tidak percaya. Aku tidak tahu, tetapi aku tahu bahwa jika kamu kehilangan koin abadi, kamu dapat memperolehnya lagi, dan jika kamu kehilangan sumber daya, kamu dapat menciptakan sumber daya baru, tetapi jika anakku tiada, maka dia benar-benar tiada. Chen Ping berkata dengan tenang. Xie Zong menatap Chen Ping dengan ekspresi bingung di wajahnya. Awalnya ia berpikir bahwa ia harus menawar dan sudah memikirkan harga terendah dalam benaknya. Bukankah negosiasi adalah tentang memberi dan menerima? Tetapi sekarang, Chen Ping menyetujuinya begitu mudahnya sehingga Xie Zong sedikit bingung, merasa bahwa Chen Ping tidak bermain sesuai aturan. Bisakah Anda benar-benar membuat keputusan? Xie Zong bertanya lagi. Tentu saja, tetapi jika aku setuju dengan syaratmu, kau harus mengizinkanku bertemu Niu Ben. Jika aku tidak bisa bertemu dengannya, bukankah semua yang kita bicarakan akan sia-sia? Kata Chen Ping. Itu benar. Xie mengangguk, lalu bertepuk tangan pelan. Li Tianbao yang telah pergi, masuk bersama Niu Ben.